Kita memang nggak bisa hidup tanpa barang. Untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari pasti kita perlu barang kan. Nah tapi jangan biarkan hidup kita jadi terikat dengan barang-barang kita. Kita kerja siang malam, Senin sampai Minggu, cari cuan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk beli barang baru lagi, beli barang baru lagi. Sadar atau tidak sadar, kita itu lagi membiarkan diri kita terikat dengan barang-barang kita. Kenapa? Ego. Hal pertama yang membuat kita mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan adalah karena ego kita sendiri. Saya baru aja baca satu buku judulnya Ego is the Enemy, karyanya Ryan Holiday. Kalau kamu punya kesempatan baca buku itu, baca deh, buku itu bagus. Jadi ego kita ini sebetulnya menyebabkan ya kita pengen supaya kita diakui sama lingkungan di sekitar kita. Ego ini membuat kita merasa supaya gimana caranya kita bisa lebih baik daripada orang lain gitu. Ya, kita seperti ada satu keinginan untuk aktualisasi diri. Misalnya nih, ya kalau seandainya kamu beli jam tangan yang mahal gitu, yang sebetulnya kamu nggak mampu bayar, tapi nggak apa-apa deh, nyicil aja deh gitu ya. Akhirnya beli jam tangan. Supaya apa? Supaya dilihat sama teman-teman di sekitar kamu, jam tangannya orang ini keren gitu, ya kan? Ini berarti dia mampu nih gitu. Atau kamu beli mobil yang sebetulnya cicilannya nyekek, yang bikin kamu sebetulnya nggak bisa bayar cicilan setiap bulan. Nggak masalah deh gitu ya. Yang penting gue kelihatan keren depan orang-orang. Itu namanya ego gitu. Sebetulnya kita nggak mampu bayar, tapi demi kelihatan keren di depan orang lain, kita akhirnya beli sesuatu yang sebetulnya di luar kebutuhan kita, yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Jadi hati-hati, ego kita adalah musuh terbesar kita. Perhatikan banget nih kalau kita mau beli sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan, yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Apakah itu karena ego kita sendiri? Atau karena memang ada sesuatu yang lain? Yang kedua, tekanan sosial. Masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, walaupun kita masing-masing sebetulnya punya kehendak bebas untuk menentukan siapa diri kita, untuk menentukan apa yang baik buat kita. Tapi sebetulnya lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita juga menentukan siapa diri kita. Dari kecil kita udah diajarkan untuk mendapatkan kebahagiaan dari barang-barang yang kita miliki. Waktu kita kecil kita nangis, ada suatu ketidaknyamanan tertentu gitu ya, kita nangis kan, terus orang tua kita datang bawa mainan. Akhirnya kita lupa sama apa yang tadi tidak nyaman, misalnya kita kesel atau apa gitu, dikasih mainan, kita diem, kita bahagia gitu, happy, ya kan? Waktu kita remaja misalnya, iri lihat temen punya handphone yang lebih bagus gitu, terus kita ngerengek sama orang tua, minta handphone sama kayak gitu, supaya bisa diterima sama lingkungan. Akhirnya orang tua kasih, kita happy gitu. Waktu kita dewasa, kita udah bisa cari uang sendiri, akhirnya kita makin terikat dengan barang-barang yang kita punya. Kita berusaha membuktikan diri kita, membuktikan siapa kita dari barang-barang yang kita miliki. Yang ketiga, kenangan. Barang-barang yang kita simpan itu menyimpan memori tentang diri kita di masa lalu. Kita membentuk memori kita dari barang-barang yang kita miliki. Misalnya nih, waktu pergi ke luar negeri, kita kalap belanja di toko souvenir, beli gantungan kunci, beli mug, kaos, terus tempelan kulkas dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa membuktikan bahwa kita pernah ke tempat itu gitu. Selain itu, barang-barang yang berupa kenangan, kayak misalnya waktu itu saya lagi decluttering ya, baru pertama kali beres-beres tuh ya, saya ketemu buku kenangan waktu saya SMA gitu kan, buku tahunan tuh yang cerita tentang cerita-cerita kita waktu SMA. Terus gitu saya ketemu kartu mahasiswa, saya ketemu koran yang tentang penerimaan mahasiswa baru, ada nama saya di situ. Dulu tuh zaman dulu tuh pakai koran gitu, belum pakai internet. Aduh, ngapain saya simpen barang-barang ini? Karena barang-barang ini seakan-akan menentukan siapa diri kita gitu. Seakan-akan diri saya ini terbentuk dari barang-barang itu gitu. Makanya masih saya simpan. Untuk melepaskan barang-barang itu rasanya sulit gitu. Padahal sih nggak perlu begitu. Itu semua sudah terbentuk di memori kita kok gitu ya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu sempat rumah kami kebanjiran.
Nah, karena rumah kami kebanjiran, itu kan barang-barang diangkat semua ke atas kan. Saya lupa satu yang saya sangat lupa pada saat itu. Saya taruh foto-foto pernikahan kami tuh di bawah tempat tidur. Habislah semuanya. Jadi sampai sekarang saya nggak punya lagi foto-foto pernikahan waktu zaman itu gitu, nggak ada. Karena waktu itu tuh belum zamannya naruh foto di Instagram, di Facebook dan sebagainya, belum gitu. Jadi bener-bener nggak ada satupun foto pernikahan. Tapi pernikahan kami baik-baik aja tuh gitu. Jadi ya itu semua kan sebetulnya terbentuk dari hati kita sendiri, dari pikiran kita. Nggak perlu juga barang-barang kenangan juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai barang-barang itu jadi membuat kita jadi terikat gitu. Yang keempat, mengisi kekosongan. Ada masa-masa dalam hidup kita pada saat kita mengalami masalah gitu ya. Itu kita merasa diri kita kayak ada sesuatu yang kosong yang perlu diisi gitu. Kita pikir dengan belanja, dengan mempunyai barang-barang baru, kita bisa happy. Emang bisa happy sih, karena memang pada waktu belanja itu kayak ada hormon dalam tubuh kita yang namanya hormon bahagia, itu terpicu gitu. Dan kita happy punya barang baru gitu. Tapi masalah kita tidak pergi begitu aja setelah selesai belanja. Masalah kita tetap ada, kekosongan itu tetap ada gitu. Itu malah membuat kita jadi menambah masalah baru. Karena kita tambahin barang-barang baru dalam hidup kita yang sebetulnya tidak kita butuhkan, yang bikin tagihan kita jadi tambah bengkak, ya kan? Barang-barang yang sebetulnya di luar kemampuan kita. Ya buat apa? Kenapa kita harus terikat dengan barang-barang itu? Jangan biarkan barang kamu menguasai kamu. Jangan sampai terikat dengan barang-barang yang kamu miliki. Jangan merasa bahwa diri ini baru berarti setelah memiliki barang tertentu. Karena nilai diri kamu tidak ditentukan dari barang-barang yang kamu punya. Kamu mesti bangga jadi diri kamu sendiri. Kamu itu unik, kamu itu spesial. Jadi gak usahlah pengen jadi seperti orang lain. Gak usah iri lihat kehidupannya orang lain yang mungkin di luar kelihatannya bagus, mungkin di luar kelihatannya keren, tapi kamu gak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi dalam hidup orang itu. Ya, yang kelihatan itu adalah apa yang mereka kasih lihat aja. Tapi kamu gak pernah tahu apa yang sebetulnya mereka sedang alami saat itu. Bersyukurlah untuk hidup kamu saat ini. Bersyukur untuk apa yang sudah kamu punya saat ini. Karena sebetulnya nilai diri kamu yang sesungguhnya ditentukan dari karakter kamu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana kamu bisa jadi teladan buat orang lain, bagaimana sikap kamu waktu kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu berusaha untuk bisa berubah makin hari makin baik sampai kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu. Nilai diri kamu yang sesungguhnya ditentukan dari itu semua, bukan dari barang yang kamu punya. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang ini ya. Thank you for watching. Sampai ketemu. Bye-bye.